Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya. Kembali lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Penjoy, Pesan Enjoy bersama saya Rizka Satrio. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pagi hari yang ya lumayan dingin ya. Hari ini hujan turun seperti lagunya Desi Ratnasari, bukan ya? Bukan. Yang hujan Lanjutin dong. turun lagi. Alhamdulillah ya, walaupun hujan di pagi hari, kita harus semangat ya Ude ya. Harus sehat terus ya. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di acara yang ditunggu-tunggu di radio streaming Baraya, berita positif dan inspiratif. Jadi jangan lupa di follow Instagram barayakita.online, Facebooknya juga di follow Baraya Kita, YouTube-nya nih jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di share Baraya Kita Official. Hari ini kita mau ngebahas satu tema yang lumayan membingungkan ya, bersama teman kita Ustadz Dede Nugraha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ude? Alhamdulillah sehat walafiat. Kenapa tadi ada kalimat tema yang membingungkan? Maksudnya apa sih? Kan tersesat. Oh, tersesat. Tersesat itu kan membingungkan kan? Nah, kita bingung ini jalannya kemana kan? Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Itu konten YouTube ya. Tapi kenapa nih Mas Yo nggak pakai topi khusus gitu? Jangan dong. Kan kamu yang nge-share ke saya kan? Iya sih, iya. Tapi janganlah. Nanti takutnya. Saya peci kan ada. Takutnya diketuk-ketuk kan kantornya. Nggak berani. Bukan nggak berani. Nge-share ke saya berani ya. Aduh. Keberatan tuh kursinya. Apanya? Kursinya keberatan. Kebanyakan dosa. Ngaku ya. Iya. Kita hari ini mau ngebahas tema tentang tersesat dalam dosa. Nah, Pak Ustadz sendiri tahu nggak sih apa itu tersesat? Tersesat. Sebelum masuk ke tersesat, saya mau ini dulu dong, mau pembukaan. Oh iya dulu, boleh, ya. mangga silakan. Biar berkah program kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tersesat dalam dosa. Ini tema yang keren banget ya. Kenapa demikian keren? Karena mengingatkan kita supaya jangan tersesat dalam dosa. Ya, supaya kita tidak melakukan perbuatan dosa. Setuju ya? Betul. Setuju banget. Nah, kalau bicara mengenai tersesat itu didefinisikan itu apa? Salah langkah. Mas Yo pernah dengar nggak kata tersesat itu artinya apa? Ya, selain salah langkah, kehilangan arah, ya, salah langkah, kehilangan arah dalam dosa. Nah, kita juga harus membahas apa itu dosa. Dosa itu apa? Kemudian gimana orang kemudian bisa tersesat dalam dosa? Kalau kita perhatikan, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Setuju ya? Betul. Siapapun pernah melakukan dosa, yang disengaja atau tidak, disadari atau tidak, terang-terangan atau sebaliknya. Ya, sembunyi-sembunyi kan Mas Dio ya? Jangan dibongkar dong. Orang pada nggak tahu kan? Iya kita maksudnya. Iya benar. Kita kadang-kala kalau lagi terang-terangan itu ada sebagian yang berupaya untuk tidak melakukan dosa. Tapi kalau lagi sendiri, sunyi sepi sendiri. Lagu siapa lagi coba? Nggak ada siapa-siapa. Kadang kita melakukan perbuatan dosa. Astagfirullahaladzim. Ya, kita saya pribadi juga mengakui punya banyak sekali perbuatan dosa. Ya, kalau orang yang soleh itu dia mengaku dosa ya, mengaku diri paling banyak berdosa. Tapi kalau orang yang salah itu merasa dirinya soleh. Nah, nggak boleh kita merasa diri paling soleh, merasa diri paling suci, sok suci gitu ya, merasa diri paling banyak melakukan amal, sehingga yang akan terjadi apa? Ya sombong, gitu kan. Tapi kalau pribadi kita merasa saya berdosa, saya akui tiap hari saya melakukan dosa, baik yang disengaja atau yang tidak, terang-terangan ataupun yang sebaliknya ya, sembunyi-sembunyi. Nah, dosa ini apa sih ini sapaannya? Apa? Lupa lagi ya. Baraya. Jadi ingatnya pemuda tersesat.
Gara-gara Mas Tio sih Udah ditonton belum? Udah, Oh, tuh. Sudah. Saya tahu banget dan hafal banget pertanyaan-pertanyaannya. Yang kemudian dijawabnya juga tahu, gokil lah. Ya, posisi hostnya itu tuh sama kayak Mas Tio lah. Ya persis kayak kita lah. Persis. Ya, kita lanjut nih. Cuman beda, kita mah penjoy ya. Iya, benar. Ya, ya memang harus ada ciri khas tertentu lah ya. Nggak boleh sama dong. Nggak boleh jiplak. Nggak boleh jiplak. Tapi prinsipnya orang kadang ngejiplak dengan prinsip ATM. Aksi amati, tiru, apa? M-nya apa? Modifikasi. Bukan, mendoan. Mendoan, aduh enak ya. Sama cengek ya. Sama apa sih, kecap, cengek pakai kecap tuh. Aduh ya Allah. Ayo tuh. Ayo. Anda yang mengutarakan mendoan berarti Anda yang bayar ya. Sama kuahnya Mas. Apa Kan mie hujan, ayam kan? Iya bener. Bukan mie ayam. Apa bakso? Apa kayak soto, kayak sop ayo gitu. atuh, yuk. Aduh, pakai mendoan. Udah ayo bahas. Nah, ini dosa nih. Anda sudah berdosa karena mengganggu saya lagi ngebahas nih ya. Astagfirullah. Tersesat lagi nih. Tersesat, tersesat. Jadi dosa itu adalah cerminan bahwa manusia adalah manusia. Bukan malaikat yang selamanya berbuat baik, bukan pula setan yang selamanya berbuat ingkar. Paham ya? Jadi kenapa orang berdosa? Kenapa manusia berdosa? Itu cerminan bahwasanya manusia ya manusia. Kita bukan malaikat yang selalu berbuat baik, kan malaikat mah nggak pernah berdosa. Kita bukan juga setan yang yang selalu selamanya berbuat ingkar. Ada sisi saat kita menjadi orang yang baik, ada sisi kita menjadi orang yang jahat, orang yang buruk, orang yang melakukan keingkaran. Namun menjadi dosa besar, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jika kita meremehkan dosa. Aduh, ngeri banget. Wah, itu maksudnya gimana meremehkan dosa? Jadi meremehkan dosa udah jadi udah merendahkan. Oh, jadi kayak gampang gitu ya. Gampang. Nanti juga tobatan. Oke. Sekarang berdosa. Cuma dosa kecil, misalkan berdusta. Dosanya kan bukan dosa syirik, Ustaz, tapi saya mah dosanya dosa cuman ngejailin orang gitu kan. Cuma ngejek, menyalahi janji, cuma ngejek, cuma ngebully, cuma nyinyir doang. Nah, ketika orang mengatakan cuma dan kemudian menyepelekan dosa tersebut, cuma ini, maka hakikatnya dia menjadi besar dosanya. Karena meremehkan dosa. Merasa enteng gitu ya. Merasa enteng, apalagi naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai ketika orang berdosa tuh nanti juga bisa dihapuskan sama sholat. Nanti kan bisa dihapus sama bentar lagi Ramadan kan. Bisa dihapus nanti sama umroh. Kan Ustaz sering umroh. Nanti kan dosa lagi aja, nanti kan umroh dihapus lagi. Nah, ini keliru. Pemahaman seperti ini keliru ya. Jadi memang kalau orang melakukan perbuatan dosa, maka dia segera meminta ampunan kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Tapi tidak lantas juga mempermainkan atau menyepelekan dosa, juga mempermainkan taubat. Berarti ini apa namanya? Tomat gitu ya, tobat maksiat. Nah, ya, udah tobat bermaksiat lagi, udah maksiat tobat lagi, tobat maksiat lagi. Jadi seolah-olah ya memang dipermainkan. Ya, nah, kita kembali lagi ini ke bahasan mengenai dosa. Dalam bahasa Arab, Baraya ya, dosa itu disebut dengan adzanbu atau al-ithmu. Ya, Mas Tio pasti sering baca Quran kan, kelihatan wajahnya itu. Masya Allah, saya lihat wajah Mas itu jadi pengen baca Quran, Mas. Baca Yasin ya. Emangnya, tapi udah nggak setiap Yasin itu untuk orang yang mati ya. Kita baca Yasin boleh kan tiap hari? Boleh. Nggak harus selalu malam Jumat kan. Tapi kenapa Mas Tio bilang Yasin kayaknya udah mau segera ya? Ya, Mas Tio mau cover Yasin disimpan foto Mas Tio? Enggak. Kenapa dong? Tapi kan kita semua pasti akan mati ya. Betul. Entah itu yang muda, yang tua belakangan, muda duluan. Jadi dosa itu dalam bahasa Arab disebut adzanbu atau juga al-ithmu. Menurut Syekh Ali bin Muhammad al-Jurjani, adzanbu itu adalah apapun yang menghalangi manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala rahmat dan cintanya akan terhalang oleh dosa yang dilakukan oleh manusia. Segala rahman dan rahimnya yang dilakukan oleh manusia, segala rahman dan rahimnya akan terputus. Allah tidak akan memberikannya kepada orang yang melakukan dosa. Jadi ngeri banget ya.
kita pengen Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, tapi kitanya berdosa terus, ya gimana kita dapat kasih sayangnya Allah? Kita pengen kan dicintai sama Allah, tapi gimana Allah kemudian mencurahkan, memberikan cintanya kepada kita kalau kitanya menjadi hamba-hamba yang mendosa, melakukan perbuatan dosa. Allah akan memberikan kasih sayangnya, Allah akan memberikan cintanya ketika kita menjadi hamba-hamba yang bertobat, terbebas dari dosa. Artinya berupaya untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, kita sharing aja lah, diskusi aja. Alright. Biar mungkin juga yang ngedengerin Benar. Ada yang mau nyampein saran gitu ya. Tapi kalau misalkan udah terlanjur tersesat nih, jatuh ke dosa gitu ya, ke lubang gelap gitu, itu kita bisa nggak sih kembali lagi ke kehidupan normal? Kita bisa lagi nggak sih bertaubat, beribadah lagi? Terlanjur ya? Aku terlanjur cinta kepada suaranya agak jelek ya, sama kayak saya. Gimana kalau orang terlanjur berbuat dosa? Ya sebetulnya kalau dianya kemudian tahu dan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlanjur. Terlanjur saya berdosa ya. Tapi kalau orang tersesat dalam dosa, kemudian dia mendapatkan hidayah, entah mungkin lewat temannya diingetin, entah mungkin lewat perhatian orang tuanya, entah mungkin lewat media sosial gitu kan. Ternyata selama ini saya itu salah, berbuat kesalahan, kehilafan. Pas baca atau pas lihat, Mas, ya Allah, adanya musibah demi musibah terjadi ya, puting beliung, kemudian kilang minyak terbakar ya, kemudian datangnya banjir, banyak orang-orang yang meninggal dunia. Orang kan bisa jadi dapat hidayah dari nonton video itu, dari dapat berita itu. Aduh ya Allah, reki wae gitunya, mau gini aja hidup saya tuh bergelimang dengan dosa, sementara kondisi ini sudah mau akhir nih, kehidupan kita, akhir zaman kita tuh ya. Benar, udah ada tanda-tandanya lah ya. Betul banget. Dan ini banyak banget, Mas, pengakuan dari teman-teman yang tersentuhnya itu lewat materi-materi tema-tema kematian. Ketika temannya mati, temannya udah duluan meninggal dunia, dia sadar selama ini saya banyak melakukan dosa. Akhirnya taubat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan dosa itu, kemudian tidak mengulangi lagi dan berusaha untuk mengisi hari-harinya dengan perbuatan yang baik. Gitu. Jadi berarti merasa tertampar lah ya kalau misalkan udah lihat ada video yang meninggal, betul. Ya, yang bisa menggerakkan hatinya lah ya. Betul. Dan orang dapat hidayah itu beragam cara ya. Mungkin lewat penjoy juga, lagi ngedengerin gitu kan, lagi nonton kan, bisa jadi biidznillah ya. Atau lewat tadi, Mas, pesan-pesan dari temannya. Ya, dia kemudian nge-WA, misalkan saya nge-WA ke Mas Tio, apakah Mas Tio masih hidup? Misalkan kan. Nge-WA itu kan pesannya orang biasanya nanya kabar kan, bagaimana kabarmu? Ini pas di WA itu, apakah kamu masih hidup? Ya nanyanya nggak gitu juga kali. Misal contoh kan, jadi ingat kepada kematian. Kok ada WA ini? Kok ada kalimat ini? Astagfirullah. Pas lagi ngelakuin dosa teh, aduh astagfirullah. Udah berhenti ya? Tutup, di blok WA-nya. Di blok. Emang kamu suka ngeblok ya WA? Tapi emang ada sih orang-orang yang nggak tahu itu siapa. Seneng ngeblok WA tuh ada. Ada yang IG juga ada. IG ada. Facebooknya juga ada. Facebook ada. Jadi kalau nggak sejalan dengannya, kalau ada persoalan, permasalahan itu, jadi ngerembet gitu. Ada. Iya, nggak tahu siapa ya. Nggak tahu siapa. Nggak tahu kita atau siapa ya. Tapi ada juga yang kesindir. Bisa jadi memang saya juga suka gitu. Ini mah kita kan ya. Iya, bukan orang lain. Dari pihak siapapun. Ya kalau kesindir ya alhamdulillah, mudah-mudahan tobat. Kita kan tobat kan. Benar. Akhirnya berteman lagi. Lanjut, Mas. Gimana? Tapi sebenarnya kalau misalkan di zaman Nabi itu ada nggak sih yang tersesatnya parah gitu? Ya kalau kita perhatikan tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah masa lalu ya. Misalkan nih Baraya
bisa buka dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 40. Masih juga ada handphone, manfaatkan handphonenya, buka Al-Quran. Punya Al-Quran? Ada dong. Buka Al-Ankabut, ini surat ke-29 ayat 40. Kata Allah, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ada nggak zaman dulu yang tersesat dalam dosa? Oh, ada. Kalau kita lihat di sini ada kalimat faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man agraqna. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Siapa itu? Mas Yo pasti pernah dengar ya kisah-kisahnya. Itu. Siapa? Siapa? Ayo. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, Allah mengingatkan kita pada catatan sejarah. Catatan sejarah yang menampakkan manusia durhaka. Mereka yang diberikan hujan batu kerikil siapa? Yang dikasih azab dengan hujan batu kerikil adalah kaum Ad. Pernah dengar ya? Kaum Ad. Kemudian mereka yang diberikan suara keras yang mengguntur siapa? Kaum Tsamud. Diazabnya adalah dengan diberikan suara keras yang mengguntur sehingga hancur semuanya. Itu kaum Tsamud. Lantas mereka yang dibenamkan oleh Allah dalam perut bumi siapa? Dibenamkan dan terkenal menjadi harta karun. Korun. Karena korun dibenamkan ya, dengan harta-hartanya. Dan ada juga orang-orang, dan ada juga yang dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi, korun, dan orang-orang yang meniru jalan hidup korun. Ada juga satu lagi, mereka yang ditenggelamkan oleh Allah siapa? Fir'aun. Oh, Fir'aun. Sama ya? Ini ya. Fir'aun sama bala tentaranya. Apa namanya? Zaman Nabi Nuh ya? Apa? Yang banjir bandang itu loh. Iya, betul. Jadi kaum jelas banget ya, Mas. Kaum apa namanya? Yang mana? Yang Nabi Nuh. Nabi Nuh ya kaum Nuh. Kaum Nuh. Kaum Nuh, Nabi Nuh ini Masya Allah Tabaraka Rahman, Mas. Dakwahnya nggak main-main nih. 950 tahun. Tapi yang jadi followersnya sedikit. Berarti tersesat semua ya? Dikit. Jadi banyak, bahkan dari keluarganya juga ada yang ingkar. Ya, pernah dengar ya Kan'an itu kan anaknya yang diajak sama papihnya. Papi, ya Allah zaman dulu ada papi. Ya kalau abah atau meni apa ke? Mau papi, mau bapaknya, mau ayahnya kan. Tapi kan nolak, nggak mau kemudian ikut berserta dengan Nuh dan pengikutnya yang beriman. Gitu. Itu Mas. Jadi gambaran mengenai ada gitu yang tersesat dalam dosa kemudian stay on the track gitu. Apanya? Tetap berada di dosa, nggak kemudian nggak bertaubat kepada Allah, nggak kembali kepada Allah. Ternyata ada kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Qarun, ya, Fir'aun, dan juga para pengikutnya yang mengikuti arah langkah jalan mereka yang melakukan perbuatan dosa. Tapi berarti kalau misalkan yang tersesatnya itu langsung dikasih azab gitu apa gimana? Ya, ketika orang berdosa itu ya macam-macam sih Mas ya. Kalau kita perhatikan di dalam beberapa keterangan, ada orang yang dia itu terus melakukan dosa. Tapi kok kenapa ya? Pernah dengar ini enggak Mas, ada kalimat saya suka melakukan dosa, saya jauh dari Allah, sholat nggak pernah, puasa Ramadan apalagi, ngaji tara. Tapi perasaan saya mah ada asa nyaman wae hidup teh. Harta punya bahkan lebih. Kemudian ditambah lagi. Padahal kan saya jauh dari Allah. Karir sukses. Ada yang seperti itu ya. Sedangkan kamu sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin. Tapi lihat kehidupanmu beda jauh sama saya. Nah, hati-hati ada orang yang kemudian istidraj sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istidraj? Nah, ini kalau kita lihat
Adakah yang lebih memilukan daripada dibiarkan dan tidak dipedulikan oleh sosok yang semestinya amat menyayangi kita? Jika ada di antara kita yang mengalami hal tersebut, maka segeralah mengingat Allah dan bertaubat kepada Allah. Dalam terminologi Islam, hal itu disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Bahasa istidraj ini sangat nampak bagi orang-orang yang tidak lalai atau selalu mengingat segala nikmat Allah. Ibaratnya orang tua yang diam saja melihat anaknya ditodong moncong senjata tajam, atau orang tua yang membiarkan anaknya bermain di tengah-tengah binatang buas, tak peduli. Bukankah ini menunjukkan orang tua tersebut sudah tidak menyayangi anaknya? Nah, sebenarnya demikian juga kondisinya jika Allah membiarkan kita melakukan maksiat dan tidak menegur kita. Ada orang yang maksiat terus-terusan, ya, perbuatan dosa terus-terusan, tapi Allah biarkan kita. Jangan senang dulu. Jangan kira Allah tidak mendatangkan musibah karena sayang sehingga ia membiarkan kita melakukan apapun yang diinginkan. Namun sebaliknya, jangan-jangan kita dibiarkan bermaksiat itu kenapa? Karena Allah memang sudah tidak lagi peduli pada diri kita. Jadi ketika kita nggak menuduh siapapun, ya, kita melakukan dosa asa sering tiap hari gitu kan, nggak pernah terlewatkan. Maksiat pun demikian, rajin dosa gitu ya. Rajin, tapi kita merasa aman dari perbuatan dosa itu. Nah, jangan pernah merasa aman, karena ketika kita melakukan dosa, lantas seolah-olah kita nyaman dan aman dari perbuatan dosa itu, sesungguhnya Allah sudah tidak lagi peduli pada kita. Kalau Allah sudah tidak peduli pada kita, gimana, Mas? Ya udah nggak dapat rahmatnya tuh. Ya udah. Apapun yang kita minta, doa-doa itu nggak akan dikabul. Kenapa? Karena Allah udah nggak cinta. Allah nggak sayang sama kita. Ibaratnya mah, wis lah, kurang mah tepat dulu ke mana gitu. Iya, betul. Makanya mengerikan ya kalau kita jauh dari rahmat Allah. Mengerikan kalau kita nggak cinta sama Allah. Maka salah satu cara agar kita mendapatkan rahmat Allah, salah satu cara agar kita mendapatkan cintanya Allah adalah hentikan dosa. Taubatan jauhi dosa, ya. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang benar-benar, yang semurni-murninya. Wow, ngeri juga ya kalau misalkan jadi kaum yang istidraj gitu ya. Ya, makanya kita bersyukur ya kalau seandainya ada orang yang ketika melakukan dosa kemudian sama Allah diingatkan. Entah mungkin dengan musibah, ya, musibah pada diri pendosa itu kan. Ketika orang berdosa, mohon maaf ya, melakukan pencurian mungkin, ya, nyolong mungkin, hak orang lain, hak temannya, tiba-tiba satu saat memang dia mendapatkan dari apa yang dinilai diukur dari sisi dunia ya, materi, Mas. Tapi didapatkannya itu dari mengambil hak temannya, hak orang lain, mencuri dan sebagainya. Memfitnah bisa jadi kan, banyak kasus-kasus yang terjadi. Kerja ya, bisnis bareng, usaha bareng, yang satu yang ngajak kemudian difitnah, dijelekan nama baiknya. Ini yang diajak jadi naik, kemudian diberikan kepercayaan sama bosnya. Akhirnya yang terjadi apa? Orang yang mengajak si temannya itu jadi terlindas ya. Jadi kalah. Jadi kalah. Ini yang naik temannya yang diajak. Karena ada nggak sedikit yang gitu kan, mengambil hak orang lain dengan menghalalkan segala cara. Bisa jadi dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, harta. Biasanya kan orang tuh muncul rasa iri dengki itu dari harta. Harta, wanita, kuota juga. Wow. Nah, kalau orang seperti itu, kemudian dia jelas melakukan dosa, Mas, diingatkan sama Allah, dapat aja musibah. Entah itu sakit, entah mungkin ya beragam musibah ya. Kalau dia merenungkan dan mengambil hikmah dari setiap musibah itu, oh, saya dikasih musibah ini karena saya berdosa. Lantas dia kembali kepada Allah, itu keren. Tapi yang nggak keren itu yang nggak sadar, yang ketika lupa yang lupa ketika disentil ditegur, diperingatkan sama Allah, lantas cuek, nggak ada kemudian perasaan, ini mah dosa saya nggak, ini yang keliru. Tapi kalau misalkan kaum istidraj itu bisa ini nggak sih, bisa dapat hukuman dari Allah nggak sih? Oh, jelas. Ya, di dunia mereka mendapatkan kesenangan, ya, di dunia mereka meraih
Kesuksesan. apa yang mereka inginkan, kesuksesan, tapi di akhirat Mas yang di istidraj mah udah jelas ya, tadilah dibenamkan, ditenggelamkan kan, kemudian dikasih hujan yang berturut-turut ya, hujannya juga bukan hujan air, batu kerikil. Lantas juga ada yang dikasih suara yang keras mengguntur hingga semuanya penduduk di kaum Samud itu lantas mati gitu kan, binasa. Itu adalah bukti dari sikap mereka yang membangkang kepada Allah, istidraj. Tapi itu langsung nggak sih hukumannya teh langsung dikasih gitu atau nanti di akhirat? Ya tentu beragam ya. Ada orang-orang yang di dunia ini diberikan cash ya. Langsung. Kaum Ad, kaum Samud, Qarun, ya Firaun kan langsung. Di dunia mendapatkan azab, siksa, di akhirat apalagi. Begitu, jadi kita jangan kemudian merasa aman dari siksa Allah. Ya, kita jangan merasa aman. Jadi cuek we, memang berdosa teh apalagi naudzubillah kalau sudah nyaman berbuat dosa. Ngeri ya. Ngeri kalau orang udah nyaman berbuat dosa jadi merasa nggak berdosa. Setuju nggak? Benar. Udah nyaman nih berdosa, udah nyaman saya pada ngebohong sama ortu teh misal, atau sama temen, atau sama bos teh, itu sama siapapun lah, sama guru, sama dosen. Tapi karena memang udah merasa nyaman, akhirnya terus terulang, dan itu yang jadi bahaya apa? Tadi menyepelekan dosa. Nggak salah kagok kayaknya nggak tanggung jatuh ke dalam lubang teh, nggak salah biarin lah nanggung gitu. Ini bahaya. Padahal kan Allah itu maha pemaaf Mas ya. Sehebat, sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau kembali kepada Allah, Allah akan membukakan pintu taubatnya. Ya keren banget. Buat Baraya nih yang mau nanya-nanya silakan ya, ditunggu di Instagram, di Facebooknya. Ditunggu nih, apalagi ya kita mau ngebahasnya. Nah, aku mau nanya Pak Ustadz. Ya, aku mau jawab. Kan mau nanya. Iya benar. Aku mau jawab, kalau aku bisa jawab. Ada nggak sih tersesat di jalan kebenaran? Tersesat dalam kebenaran mungkin bisa jadi gini ya Mas, ada orang tuh gini, nggak sengaja sih diajak sama temannya itu, niatannya bukan ngajak yuk kita ke suatu tempat, yuk ngapain, main lah atau ngopi lah, ngopi di kafe gitu kan, kafe ngopi, datang ke kafe. Tapi ternyata di kafe itu bukan sekedar ngopi aja, bukan sekedar kongkow. Ya, tapi ternyata ada kajian. Kan sekarang lagi ramai juga ya. Sebelum pandemi ini banyak kajian-kajian itu diselenggarakan di kafe-kafe. Ya, ada yang kalau umumnya kan di masjid. Ini ada memang orang-orang yang masih belum sanggup untuk datang ke masjid dengar kajian. Kalau di kafe oke. Nah, ada Mas kasusnya itu. Dia ngajakin temennya, ngajakin ngopi. Hari udah di sana teh, udah di lokasi kopi itu, ternyata kajian. Tapi kajiannya nggak resmi kayak tabligh akbar, enggak ya. Ya santai, lagi pada kumpul gitu kan di meja, ya mungkin 6 orang 7 orang sambil ngopi, tapi sambil membicarakan hal-hal yang baik, dakwah. Itu berarti dia tersesat dalam kebenaran. Iya. Ya alhamdulillah kalau bahasa tersesat dengan kebenaran, yang namanya benar mah bukan sesat ya. Kalau benar mah benar. Mungkin bahasa kitanya ya, bahasa awamnya mah itu tadi tersesat itu kehilangan arah. Apa? Kalau dilihat dari gak fokus. Bukan gak fokus, Anda gak bantu saya. Kalimat tersesatnya. Jadi terjerumus lah bahasanya, mungkinnya jadi terjerumus, tapi yang terjerumusnya itu dalam kebaikan. Ya keren, atau mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan kebenaran itu. Benar. Pas lagi kumpul di kafe teh, jadi kan asiknya. Asik, santai kan kalau kafe kan. Pesan makanan sambil ngopi. Ternyata dakwah itu bisa di beragam di mana aja gitu ya. Dan itu kemudian nggak sedikit orang jadi terbawa arus pada kebenaran. Benar. Dari hal-hal yang tadi, Mas. Tapi kan kita dengar kemarin ada berita ini lagi ya, bom lagi ya di Makassar gitu. Katanya sih itu dari satu oknum. Iya. Nah itu tuh bisa dibilang tersesat nggak sih?
jadi teroris, jadi penjahat itu teh termasuk tersesat di jalan yang bener nggak sih? Ya, Mereka kan pakai atribut ya. betul. Tentu kita pun harus cerdas dalam menyikapi setiap pemberitaan, setiap kasus, setiap kejadian gitu kan. Kita sangat menolak keras kalau adanya kasus-kasus yang terjadi, sebut saja bom atau apapun itu ya, mengatasnamakan Islam. Ya, apalagi yang kemudian menilai Islam sebagai agama yang teroris, radikal. Islam tuh agama yang nggak nyebarin kasih sayang. Buktinya apa? Ini buktinya katanya ada bom bunuh diri. Oh, kemudian juga setelah ditemukan, aneh ya kalau ada bom tuh, kalau ada kasus-kasus ya, kadang-kala si identitasnya itu masih utuh. Katanya bom bunuh diri, tapi identitasnya KTP-nya kok masih ada gitu kan. Ya wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas kita sangat tidak diperkenankan untuk mengkaitkan setiap kasus-kasus itu dengan Islam. Karena Islam itu agama kasih sayang. Islam bukan agama teroris. Islam bukan agama yang radikal, agama yang apalah sebutan-sebutan stigma-stigma buruk yang diberikan oleh orang-orang yang nggak senang dengan Islam. Artinya gini, ketika ada kejadian itu, Mas Tio tadi sudah menyebutkannya oknumnya. Mungkin bisa jadi dia pasti lihat di identitasnya teh agamanya Islam. Tapi kan tidak kemudian mengeneralisir. Oh iya mah Islam agama yang nggak benar. Ya, nggak boleh kemudian kita mengeneralisir, apalagi menilai Islam sebagai agama yang menebarkan kejahatan, teror dan sebagainya. Ya, tidak boleh. Kalau saya ilustrasikan gini, ketika ada orang pakai kendaraan, salah satu merek lah ya, salah satu merek, kemudian dia kecelakaan, setelah diidentifikasi, kecelakaannya itu disebabkan oleh pengemudi yang mabuk. Dia mabuk, kemudian dia udah pesta narkoba, bawa mobil, kecelakaan. Kira-kira yang disalahkan mobilnya yang dia pakai atau orangnya? Orangnya lah. Orangnya. Setuju ya? Betul. Orangnya. Siapa sih yang bawa mobil? Oh, ternyata si X. Oh, pas diselidiki, oh wajar dong dia mabuk. Kemudian mabuk. Wajar kalau dia kecelakaan nabrak, mabuk. Ya, pemakai narkoba. Kita kan nggak lantas kemudian jadi menilai si mobilnya, kemudian memboikot mobilnya, enggak kan ya? Benar. Mobilnya mah tetap aja baik kan. Nama mobilnya, nama mereknya itu. Nah, ketika ada kasus-kasus yang terjadi, dan ini sebetulnya kita harus sekali lagi hati-hati dalam melangkah. Bukan berteman. Bukan. Apa? Kalau ada informasi itu ya sharing. Ya sharing. Bukan sharing, saring. Saring sebelum sharing. Jadi ada kemudian berita-berita yang tadi merendahkan Islam, menjelekkan Islam. Ya kita jelaskan, bukan Islamnya yang buruk. Oknumnya ya. Yang dia melakukan. Kalau betul-betul dia mengatasnamakan identitas pribadinya adalah sebagai seorang muslim, gitu. Jadi kita mengutuk keras perbuatan itu, Mas, jelasnya apapun yang terjadi, apapun alasannya tidak bisa kemudian kita benarkan. Apalagi kemudian menghancurkan tempat peribadahan orang agama lain, nggak ada. Di Islam nggak diajarkan yang seperti itu. Jadi kalau pemahamannya benar, kalau dia betul-betul Islam dan dia ngaji benar, nggak akan terjadi yang namanya kasus-kasus yang kita perhatikan ataupun yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Tapi berarti itu sebenarnya salah jamaahnya atau salah gurunya nih yang tersesat nih? Ya, kalau bicara mengenai salah siapa sih ini, bisa jadi pemahaman yang kurang tepat terhadap Islam, pemahamannya yang tidak menyeluruh mengenai Islam. Kemudian juga bisa jadi, wallahu alam ya, bisa jadi terjadi ya, wallahu alam bisawab, ada pihak-pihak tertentu yang nggak senang dengan Islam, kemudian dimanfaatkanlah untuk jadi kendaraan dia dengan mengatasnamakan Islam. Bisa kan seperti itu. Tapi kalau kita kan di Indonesia ini beberapa kali kan kejadian seperti ini. Ya, pernah dulu kan ya. Sering ada di mana dulu tuh, di Jakarta pernah. Tamrin kan dulu sempat dan sebagainya.
Saya sangat yakin orang Islam itu muslimah sekarang udah lebih cerdas, dan orang-orang mohon maaf ya di luar Islam juga mereka sangat objektif menilai, tidak menyalahkan ke agamanya gitu, enggak. Jadi mereka sangat objektif, mereka sangat profesional dalam menilai. Kalau ada kasus yang terjadi, ya tidak lantas sekali lagi menjelekkan si agamanya itu, nggak boleh. Nah ini nih ada pertanyaan dari Facebook ya, dari Kang Angga Praja 86. Maaf Pak Ustadz, mau nanya nih, apa benar dosa itu bisa jadi penghalang datangnya rizki? Ya betul, sahih. Dosa itu bisa menjadi penghalang jalannya rizki. Wow, betul. Makanya, ya jadi tema ini sebetulnya bukan buat Baraya yang ngedengerin ya, tapi buat pribadi saya nih Mas. Semua juga. Saya pribadi, Mas Tio juga. Jadi istilahnya tamparan keras. Bener. Tamparan keras kita teh selama ini susah dapat rezeki dari Allah teh. Kenapa sih? Ya jangan salahin Allahnya. Iya. Mungkin kitanya jauh dari Allah. Salah satu jauh dari Allahnya apa? Ya dosa. Ya, bukankah jauh dari Allah dengan tidak melakukan sholat itu dosa? Kita pengen rezekinya lancar, tapi kitanya ya nggak pernah kemudian mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Benar. Nah, yang sering terjadi apa? Melaksanakan larangan Allah. Biasanya orang gitu ya. Harusnya larangan itu dijauhi, dihindari. Kita larangan itu dilakukan. Lebih lancar ya. Lebih lancar gitu. Harusnya kebaikan itu kita lakukan, kita malah menolak kebaikan, malah kita tolak perintah-perintah Allah. Nah ini juga pertanyaan dari siapa? Kang Angga Praja. Angga Praja. Ini jadi bahan renungan buat kita, tamparan buat kita, bahwasanya selama ini kita bahasa Sundanya itu sesut Mas, jadi susah dapat rezeki teh. Itu penyebabnya betul dari Angga. Banyak dosanya. Dosa. Stop dosa. Katakan tidak. Wah, tidak untuk dosa. Kayak apa ya? Ya, stop, berhenti berdosa. Apapun dosa sekecil apapun jangan kita lakukan. Jangan kemudian kita menganggap Ustaz pirage itu apa sih artinya? Pirage dosa kecil, pirage nanti kan bisa itu tadi yang saya ungkapkan di mukadimah di awalnya. Kan nanti bisa dihapus dengan sholat. Bisa dihapus dengan. Nah, ini jadi kita menyepelekan dosa Jangan menyepelekan dosa karena itu perbuatan. Tapi berarti kalau misalkan kita udah sholat, ngaji, sedekah segala macam gitu ya, tapi masih belum dapat rizki nih, belum dibantu sama Allah nih, Mas Tio harus yakin Mas. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan untuk mencari jalan keluar, solusi di setiap persoalan demi persoalan, ujian demi ujian yang dihadapi. Sarannya takwa. Di antaranya apa? Di antara solusi, di antara hikmah orang yang bertakwa itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Wow. Jadi kalau kitanya takwa kepada Allah, ya sholatnya dijaga, tahajudnya dijaga, saumnya dijaga, kemudian perilaku, ucapan, sikap kita juga dijaga, maka saya mah yakin Mas, yang namanya rezeki itu akan datang dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kan tidak pernah kita sangka-sangka. Ada yang pesen Quran 40 senah eta ge. Iya, betul. Yang mau order Quran ke saya. Promo ya. Promo boleh di masjid mah bebas. Promo baju prosop bebas. Itu bajunya bagus banget. Oh iya tuh keren. Beli di mana? Prosop original. Udah sini nanti Kang Andri dari Baraya marah loh. Enggak, kan saya jaminan ya. Jaminannya kan saya siaran. Jadi nyebut produk itu biar datang ke sini ya. Ya, hari saya mah kan karena dikasih ya produknya. Iya benar-benar. Ya jazakallah. Pak Haji Yusuf nih, kasih baju. Ya, tapi kan siapa tahu bisa ini yang ngebantu kita ya. Cie. Curhat. Tapi kayaknya nggak ada ukuran buat Mas Yo. Nggak apa-apa. Yang penting apa topi kayak apa tas. Nggak harus baju ya. Nggak harus baju. Nyindir. Sepatu juga kan lumayan ya. Sepatu nggak jualan sepatu. Nggak yang lain maksudnya. Ada. Yang lain nanti kan ada. Nanti aku mintain ke beliau ini kaos kaki aja deh.
Kaos kaki juga di sana. Iya lumayan. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Oke, dari Dari siapa? Facebook Randy Cikarang. Randy, apa kabar? Kalau meninggal dalam keadaan masih berhutang, Mm-mm. benarkah tidak akan masuk surga? Sia-sia dong hidupnya. Tah, Ngeri banget. satan lu utang tah. Berhutang. Sekarang yang jadi pertanyaannya dulu adalah berhutang dalam Islam itu boleh nggak sih? Nah, itu tuh. Kan ini kaitan dengan hutang. Minjem duit. Kemudian meninggal. Katanya Belum dibayar. nggak akan diampuni tuh, nggak ada penghalang orang jadi masuk ke dalam surganya Allah. Meskipun sholatnya rajin, kemudian puasanya rajin, tapi dia punya utang. Itu akan jadi terhalang dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, hukum hutang dalam Islam itu gimana? Mas Tio aja dulu, Mas Tio berhutang dalam Islam boleh nggak? Kalau menurut pendapat aku boleh. Boleh ya, boleh. Misalkan Mas, Tapi harus dibayar. ya misalkan aku Mas pinjam uang, buat beli rumah, nggak besar sih, cuma 3,5 M. Saya berhutang ke Mas Tio. Boleh nggak boleh? Tadi Mas Tio bilang asal dibayar ya. Nah, Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan manusia secara umum. Itu dalam Al-Quran dan Hadis. Salah satunya adalah mengenai hukum hutang dan piutang. Hutang dan piutang. Dalam bahasa Arab, hutang itu disebut al-qard, yang secara bahasa itu artinya adalah memotong, sedangkan menurut syar'i atau kaidah Islam memiliki makna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan. Berarti bayarnya kan mengembalikan kan ya. Maka itu disebut juga sebagai pinjaman, kan utang meminjamnya. Benar. Nah, hutang ini diatur dalam Islam Baraya karena apa? Karena memang merupakan salah satu sektor kecil dalam urusan ekonomi umat. Hutang juga bukan saja dilakukan oleh orang yang tidak mampu, namun juga oleh orang yang mampu atau memiliki banyak harta. Banyak sekali permasalahan dan konflik yang hadir dari soal hutang. Oleh karena itu, apapun yang bisa berdampak pada permasalahan sosial, Islam pasti akan mengatur, setidaknya secara prinsip umum, karena persoalan teknis bisa saja berubah. Karena itu Islam cukup konsen juga terhadap permasalahan utang. Maka ada beberapa dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Apa dalil yang berkaitan dengan utang piutang, permasalahan hutang yang perlu diperhatikan? Satu, jangan meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Ini ngejawab Berat banget ini ya, berat banget. Jangan meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Islam melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Hutang bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kita kelak dihisab di akhirat. Aduh, ngeri. Apa dalilnya? Dalilnya Apa? ini hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi ngeri banget. Makanya sebisa mungkin nih ya, Jangan ngutang. kita meninggal tuh jangan meninggalkan hutang. Jadi kalau orang tua kita dulu Mas, kalau berutang tuh mereka biasanya punya catatan. Iya. Ada transaksinya lah ya. Ya, buktinya. Ya, kalau dulu mungkin zaman tulis menulis ya, kalau sekarang kan bisa lewat aplikasi atau apalah ya. Kalau orang tua kita tuh menulis, kayak ada buku khusus ya. Benar. Mama punya hutang ke warung beli kerupuk, misalkan 20.000 gula. Pas lihat sama anaknya, kalau bola batengnya hutang. Beli sekalian warungnya juga. Ya Allah. Tapi ada kondisi orang tua makanya berjuang rela berhutang demi anaknya. Mereka nggak rela anaknya kelaparan, kedinginan. Mas Tio, aduh karunya lapar, nanti badannya kecil, gitu kan. Ayah mah berani berhutang buat Mas Tio teh apa? Ya buat kebahagiaan, kesejahteraan. Ya, benar. Pokoknya papa mah berani berhutang mobil. Bisa.
Misal agar anaknya nggak kehujanan, nggak kepanasan, bisa jadi berutang ya. Nah, kita sebagai anak dan kita sebagai siapapun lah ya, termasuk orang tuanya, berusaha kan, kalau udah ada niatan beda Mas ya. Niatan dibayar, qadarullah meninggal. Maka ketika meninggal tuh suka ada tuh perwakilan dari keluarga. Iya. Pas di kuburan biasanya Maya, setelah dikuburkan atau mungkin sambutan setelah disolatkan gitu kan, bagi siapapun kalimatnya itu mohon dimaafkan atas segala kesalahan kekhilafan mayit gitu kan, selama hidupnya mungkin ada salah-salah kata, ada sikap yang kurang berkenan, dan kalimat pesan dari perwakilan keluarga yang menyampaikan jika masih ada hutang, jika mayit sewaktu masih hidup tuh punya hutang, mohon segera dikabarin, berkabar ke keluarganya. Insya Allah pihak keluarga akan lunasi. Karena karena itu menjadi hal yang penting agar si yang meninggal itu bisa nyaman, aman, tenang, bisa masuk ke dalam surga tanpa ada halangan. Tapi terkadang kan kita berhutang, tapi yang ngasih hutang nih ngasih lebih gitu loh. Nanti dikembaliinnya berapa persen. Jadi kan jadi beban buat yang ngutang kan gitu. Kalau kayak gitu jadi riba ya, jadi ada bunga. Kalau bunga kan nggak boleh. Benar. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mas, aku mau pinjam uang dong. Nggak besar sih, 1 juta. Boleh Pak Ustadz, tapi syaratnya harus dikembaliin 1.200.000. Ini nggak boleh. Gitu. Jadi kalau hutangnya 1 juta ya 1 juta dibayarnya. Terkecuali atas kesadaran pribadi ya. Ada rezeki lebih nih setelah pinjam utang ke Mas Yote, kemudian ada proyek. Alhamdulillah mau ngasih nih, niatannya ngasih, Mas Yo nggak minta. Ternyata ngasih misalkan Pak Deden itu jadi 2 juta. Wah Deden, kenapa kok banyak banget ini 2 kali lipat? Kenapa utangnya 1 juta? Ya 1 juta mah ini membuat ngasih, saya mah dan niatannya ngasih, akadnya nawaitunya ngasih buat Mas Tio. Kalau bisa lebihin lah ya. Nah itu betul berharap bunga itu masih berharap gitu. Dan keren banget kalau ada orang yang ya kayak gitulah, punya sifat ngebantu lah. Emang ngebantu. Saya punya teman, dia tuh temannya itu kaya lah, kaya banget. Ustadz, saya punya teman kaya, alhamdulillah. Saya beli ini, katanya beli apa Mas? Yang kayak gini teh. Tripod, gimbal apa sebutannya? Ya tripod atau apa yang buat HP itu. Beli katanya di dia. Terus alhamdulillahnya itu dia nggak minta lebih dan dia nggak mau banget dilebihkan. Faham terhadap hukum Islam ya. Akhirnya dia ngambil gitu. Ya sama kayak orang yang ngambil HP. Aduh keceplosan. Apa yang mana? Ngambil HP dalam arti minjem gitu kan. Minjem ke orang yang punya harta berlebih. Butuh HP nih buat dakwah. Gimana caranya ya Mas Tio? Kemudian Mas Tio tuh, udah berapa Pak Deden harganya? 3 juta. Udah 3 juta. Tapi dicicil, tapi bayar, bukan minta, dicicil. Dengan sesuai harga yang disepakati dari awal. Nah karena belinya emang langsung harganya 3 juta, akadnya pun tidak boleh lebih 3 juta weh. Ya suku-suku sih ngasih ke yang minjam gitu. Iya benar. Berharap lagi. Tapi kan ini utang piutang Mas. Iya. Itulah kurang lebih. Ini banyak sebetulnya kalau bicara utang piutang mah ya salah satunya karena ngebahas tentang tersesat orang yang meninggal. Yang tadi ya. Baik, ini terakhir nih Pak Ustadz, kesimpulan dan saran buat Baraya nih yang masih tersesat ya. Ya, saya pribadi juga jujur banyak banget perbuatan dosa, kesalahan, kekhilafan. Saya memohon maaf bila ada. Aduh, jadi serem kia ya, merinding. Kayak mau apa? Jelang Ramadan. Oh iya benar-benar. Berapa hari lagi sih? Mungkin 2 mingguan ya. 2 minggu ya. Nah, sekarang tanggal 30 ya. Ya kurang lebih 2 minggu. Ya intinya kita
sebagai hamba-hamba Allah berupaya ya, ada sebetulnya 3 hal ya, amal praktis yang akan melahirkan cinta dan kasih sayang Allah, sekaligus sebagai sarana untuk memingkai diri agar jauh dari dosa. Pertama adalah zikrullah, Zikir. ya, ingat kepada Allah, zikrullah. Disingkat aja ya. Pertama zikrullah, yang kemudian kedua adalah qiyamul lail, karena kata Rasulullah, setan mengikat kuduk seseorang dengan 3 ikatan. Ketika ia tidur, ia pukul tempat setiap ikatan pada kuduk tersebut sambil berkata, tidurlah. Engkau mempunyai malam yang panjang. Bila ia bangun dan berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Lalu jika ia berwudu, terlepaslah lagi 1 ikatan yang lain. Dan jika ia sholat, maka ikatan yang terakhir pun terlepas. Ia akan memiliki semangat beribadah dan jiwa yang bersih. Jika tidak begitu, ia akan memiliki jiwa yang sempit dan malas. Dan terakhir yang ketiga adalah berdoa. Ya, berdoa. Karena doa ini kan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang akan mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sulit menjadi mudah. 3 itulah Mas. 1, Zikir. ya, 1 Zikrullah. biar kita amal praktis yang akan melahirkan cinta dan kasih sayang Allah, sekaligus sebagai sarana untuk memingkai diri agar jauh dari dosa adalah pertama zikir, kedua qiyamul lail, dan yang ketiga adalah Berdoa. doa. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Baraya yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Penjoy ya. Alhamdulillah. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya. Kita on air lagi, kita bahas lagi tema-tema yang mungkin menarik bahas ya. Bagi Baraya silakan kasih kritik dan saran bagi kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.